Halo teman-teman, di sini kelompok kami nomor 3 mendapatkan topik 2 tentang profesi keguruan. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Oliza Poppy Resta Melinda, NIM 29 2018 007. Yang kedua Maria Magdalena, NIM 29 2018 008. Yang ketiga Christine Wijayanti, NIM 29 2018 015. Yang keempat Melania Arneta Rosanti, NIM 29 2018 021. Yang kelima Kusnul Khotimah, NIM 29 2018 023. Yang keenam Diah Indarti, NIM 29 2018 024. Yang ketujuh Diajeng Putri Novelasari, NIM 29 2018 033. Di topik pembahasan ini ada 4. Yang pertama, pengertian profesi keguruan. Yang kedua, ciri profesi keguruan. Yang ketiga, latar belakang profesi keguruan. Yang keempat, ruang lingkup profesi keguruan. Nah, kita masuk ke bagian pertama nomor 1, yaitu pengertian profesi keguruan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi keguruan. Profesi keguruan yaitu suatu bidang pengabdian atau dedikasi yang memerlukan keahlian, kemampuan, dan keterampilan serta pengetahuan. Ada lain juga yaitu untuk melaksanakan tugas pokok seperti mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengevaluasi peserta didiknya agar memiliki sikap dan perilaku yang diharapkan. Serta guru bertanggung jawab atas jabatan yang telah ia miliki dalam menjalankan tugasnya. Guru pun harus mengetahui kode etika yang merupakan pedoman mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri guru menurut Robert Wiley tahun 1974. Yang pertama adalah para guru akan bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan daripada usaha untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, para guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota organisasi guru. Yang ketiga, para guru dituntut memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal bahan pengajar, metode, anak didik, dan landasan kependidikan. Yang keempat, para guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru sehingga tidak ketinggalan, bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Yang kelima, para guru diusahakan untuk selalu mengikuti kursus-kursus, workshop, seminar, konferensi, serta terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan in service. Yang keenam, para guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karir hidup atau a life career. Yang terakhir, para guru memiliki nilai dan etika. Yaitu latar belakang profesi keguruan. Profesi keguruan dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan tenaga pendidik. Guru di Indonesia pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru. Seiring berjalannya waktu, dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lulus dari sekolah guru atau Quack School yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Kemudian muncul sekolah-sekolah lain yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, setelah itu muncul organisasi yang menjadi wadah bagi para guru di Indonesia, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang didirikan di Solo pada tanggal 25 November 1945 sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.
Setelah adanya organisasi PGRI, muncul organisasi lain yaitu MGMP, ISPI, IPBI, Hisapin, dan HSPBI. Nah, yang keempat yaitu ruang lingkup profesi keguruan. Nah, ruang lingkup profesi keguruan ini mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kemampuan profesional, dan yang kedua adalah kemampuan sosial, dan yang ketiga adalah kemampuan personal atau kemampuan pribadi. Nah, yang selanjutnya, ketika standar umum tersebut seringkali dijabarkan sebagai berikut oleh Johnson 1980. Nah, yang pertama yaitu kemampuan profesional, dan kemampuan profesional ini mencakup penguasaan materi, penguasaan dan penghayatan, dan yang ketiga adalah penguasaan proses-proses pendidikan. Pertama yaitu penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini merupakan pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang akan diajarkan pendidik kepada muridnya. Lalu yang kedua yaitu penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan guru. Dan yang ketiga yaitu penguasaan proses-proses pendidikan keguruan dan pembelajaran, yaitu bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Kemampuan yang kedua ada kemampuan sosial, mencangkup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Aspek yang ketiga ada kemampuan pribadi atau personal, mencangkup penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan keseluruhan situasi pendidikan. Yang kedua ada pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru atau bisa disebut dengan kode etik seorang guru. Kemudian saya akan menjelaskan ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya, terdiri dari 3 layanan. Layanan yang pertama ada layanan administrasi pendidikan. Pada layanan ini digunakan oleh seorang guru untuk mendesain kurikulum agar materi yang akan disampaikan kepada siswa terstruktur dan tidak acak-acakan. Contohnya RPP, silabus, absen, evaluasi, media pembelajaran. Dan layanan ini lebih banyak dilaksanakan di luar kelas dibanding di dalam kelas. Yang kedua ada layanan instruksional. Pada layanan ini berkaitan dengan PBM atau proses belajar mengajar dan kurikulum. Misalnya, dalam PBM yang akan disampaikan adalah ilmu pengetahuan, maka guru harus mengembangkan kurikulum yang ada. Dan apabila guru tidak mengembangkan kurikulumnya, maka siswa akan kurangnya ilmu pengetahuan atau miskin ilmu pengetahuan. Jika dalam pengembangan kurikulum, guru juga tidak boleh salah dalam mengembangkan, karena proses itu hanya berlaku 1 kali. Atau hal ini disebut ain malik atau pendidikan hanya dilaksanakan 1 kali. Dan layanan yang ketiga ada layanan bantuan. Layanan ini diberikan oleh seorang guru terkait dengan PBM dan terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Contohnya, saat siswa tidak mengerti apa yang telah guru jelaskan atau terangkan, maka guru wajib mengulanginya atau menjelaskan kembali kepada siswa hingga dia merasa sudah jelas. Kemudian, terkait dengan bantuan terhadap masalah pribadi dan masalah-masalah dalam belajar, maka bantuan berkaitan dengan bimbingan konseling atau BK. Selanjutnya yaitu ruang lingkup profesi guru. Dapat pula dibagi ke dalam 2 gugus, yaitu gugus pengetahuan penguasaan teknik dasar profesional. A. Pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi atau struktur konsep and way economy. B. Penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. C. Pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar. D. Pengetahuan tentang berbagai model teori belajar, umum maupun khusus. E. Pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar, umum dan khusus. Yang kedua, gugus kemampuan profesional. A. Merencanakan program belajar. B. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar. C. Menilai kemampuan belajar. D. Menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan
penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Sekian dari presentasi